Assalamualaikum Teretan. Sore ini saya sengaja mengundang Kiai muda asal Jombang. Beliau adalah pengasuh Ponpes Queen Darul Ulum Jombang. Saya sengaja meminta waktu beliau karena beliau saya dengar juga terlibat dalam sebuah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan nantinya terutama bagaimana keterlibatan beliau terhadap pencapresan Rakabuming Raka ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Baik, alhamdulillah. Ya Gus, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, gimana sih Gus Han panggilannya ya? Iya. Gus Han yang nama lengkapnya Haji Muhammad Syahrul Azhar Asumta. Jadi sebenarnya gimana Gus Han itu kok bisa terlibat dalam pencawapresan Gibran? Kisahnya gimana Gus? Oke, jadi berawal dari kita tahun 2019 kan terlibat dalam JKSN. Itu kan saya Sekjen JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional yang membawa Pak Jokowi. Nah, kita melihat kerja Pak Jokowi bagus dan juga butuh ada sustainability program, dan kita juga butuh orang yang kira-kira ngeklik dengan pemimpin sebelumnya, dan naga-naganya kayaknya arahnya Pak Jokowi lebih ngeklik pada Pak Prabowo. Nah, sehingga kita mengambil inisiatif kayaknya, dan juga kayaknya ini arahnya ke Pak Prabowo deh, yang bisa melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo namanya naik, dan akhirnya kontestasi untuk masuk di wilayah Cawapres kan akhirnya tensi naik nih. Ya. Sama-sama memiliki peluang yang sama antar si Hovifah, si Erick Thohir, dan juga ada beberapa Ridwan Kamil dan sebagainya, Pak Erlangga Hartarto. Ini waktu mepet kok nggak selesai nih gitu. Nah, akhirnya kita berinisiatif kumpul sama teman-teman di tempatnya Gus Miftah gitu. Jadi Gus Miftah, terus Gus Lukman, dan juga dari Lampung ada, dari Lasem ada. Jadi ini kita berdiskusi, kayaknya kita harus ini deh cari sosok yang pas, yang kira-kira kesinambungan pembangunan ini tetap jalan, dan stabilitas politik juga insya Allah tidak begitu goncang gitu kan. Daripada nanti hard antara Erick Thohir sama si Hovifah. Kalau Hovifah ini nggak mau, ini mau. Kalau Erick Thohir ini mau, ini nggak mau. Ini apa? Ya udah cari kira-kira yang resistensinya paling rendah di antara mereka. Nah, muncullah namanya Mas Gibran. Mas Gibran ini kan belakangan fenomenal. Ada sebagian yang sangat mendukung, tapi ada sebagian juga yang menolak kehadiran. Karena lolosnya Gibran untuk menjadi cawapres itu kan salah satu adalah melalui MK. Ya. Nah, dari sini saya ingin menanyakan ke Gus, sekalian kan Gus ini kan dia punya pesantren dan lain-lain, tentu dari masalah agama tentu saya pandang cukup untuk menjawab. Keputusan MK itu kan Gibran melanggar etik berat. Putusan MK-nya itu ya. Waktu MK. Bukan Gibrannya kan? Bukan Gibran, putusannya. Karena memang nggak ada nama, gitu, nggak setuju. Nah, dari sudut pandang ulama, bagaimana Gus? Ya, Nabi Muhammad itu dapat gelar Al-Amin usia 35. Ketika kalau misalnya sudah Al-Amin, itu kan artinya orang yang sebenarnya sudah punya kapasitas untuk memimpin. Karena kunci dari orang bisa memimpin dan bisa kita pegang omongannya adalah ketika dia bisa menjaga apa yang disampaikan itu benar. Itu kan alam konsep di situ. Itu dari sisi agama ya. Jadi kalau misalnya merujuk apakah harus sesuai seperti kayak Nabi yang disahkan menjadi Nabi itu usia 40 tahun misalnya. Nggak gitu-gitu amat. Tapi tidak akan menjadi Nabi kalau belum Al-Amin kan begitu. Ya. Nah, maka kita ambil Al-Amin
cukup, karena saya pikir inti poin dari sebuah kepemimpinan adalah ketika dia punya sifat itu. Ya, itu pertama. Nah, menyinggung masalah MK, dan MKMK, ya kan. Usia 35 ini kan sebenarnya memang ada 35. Jadi tahun sebelumnya kan 35 nih. Terus habis itu dirugat menjadi 40. Nah, ini kalau misalnya kembali ke 35, ini kan bukan berarti sesuatu yang baru. Hanya mengembalikan yang lama, gitu sih kan. Jadi mestinya sudah selesai perdebatan antara 35 atau 45, 35 atau 40, karena toh 35 juga pernah dipakai batas usia itu. Sehingga yang menjadi isu sebenarnya adalah kebetulan saja ada salah satu yang ada di situ adalah memiliki hubungan persaudaraan yang ini bisa menjadi bias di dalam pengambilan keputusan, dan itu berpotensi untuk diklaim orang seperti itu, ya kan. Walaupun inti masalahnya sebenarnya kan bukan sesuatu yang krusial, yaitu bukan hal baru ya, bukan hal yang baru. Kecuali kalau misalnya kita tiba-tiba usia 5 tahun atau apa, itu kan sesuatu yang krusial, kan. Jadi hanya mengembalikan sesuatu yang lama dan sudah diterapkan pada saat itu. Saya ingin balik ke belakang ya. Tadi kenapa harus Gibran? Kan kalau ngomong milenial ya, itu kan banyak ya. Contoh misalnya Raffi Ahmad, misal beliau ditinggal orang tuanya sekian tahun ya kan. Dia, saya pikir banyak orang yang mengatakan bahwa Raffi Ahmad berjuang dari bawah sampai besar seperti saat ini. Ya. Kenapa harus Gibran? Pertama, kita harus cari tokoh yang inline dengan pemimpin sebelumnya, itu pertama. Dan yang kedua, saya kira style atau gaya Gibran ketika membawa Surakarta setahun 2 tahun ini mencerminkan style anak zilenial yang lebih banyak suka action dengan cepat daripada beranalisa panjang. Itu yang menurut saya. Dan kalau kita lihat tipikalnya si Mas Gibran ini kan modelnya ngomongnya sedikit, tapi ada yang dilakukan begitu. Dengan nggak NATO kalau nggak. Nah, betul, nggak NATO begitu. Sudah selesai lah masalah NATO itu. Toh sekarang coba lihat aja. Yang paling banyak platform dilihat orang itu adalah TikTok. Kenapa? Ya. Dari sekian rangkuman tayangan berjam-jam wayangan, kalau zaman dulu untuk ngasih tahu orang itu butuh waktu 12 atau 10 sampai 12 jam. Mulai dari Isya sampai subuh. Itu wayangan. Untuk mengetahui untuk mengajarkan satu ajaran. Nah, sementara sekarang ini hanya melalui TikTok 30 detik atau 1 menit itu sudah masuk. Sudah tahu semua masyarakat, bahkan bisa mendunia. Ya, itu artinya style dan juga gaya itu mempengaruhi siapa harus dengan apa gitu. Tapi kan masih banyak masyarakat ya, sebagian masyarakat yang meragukan kapasitas Gibran ini. Karena dapat semacam jalan pintas ya. Andaikan bukan Gibran, bukan anak presiden, tentu mungkin kalau saya disuruh memilih, Gus Han misalnya, saya pilih Gus Han. Karena saya Gus Han sudah punya pesantren. Istilahnya ada buktinya gitu. Kalau saya pribadi disuruh memilih. Ya, gini, saya kira ini privilege ya. Tidak semua orang bisa memanfaatkan privilege. Tidak semuanya orang bisa mendapatkan privilege ini dan juga memanfaatkan privilege ini dengan baik. Banyak orang kaya yang anaknya nggak bisa jadi apa-apa. Banyak seorang tokoh yang ternyata terlibat narkoba anaknya, tawuran dan sebagainya. Dan saya melihat Mas Gibran ini bisa memanfaatkan privilege itu dengan sesuai dengan kapasitasnya. Itu saya lihat itu. Kalau misalnya kita mendiskriminasi orang anaknya ini nggak boleh menjadi ini, itu kan sudah melanggar hak. Bisa beri contoh salah satu prestasi Gibran yang bisa layak menjadi cawapres. Salah satu mungkin sebelum jual martabak, dulu kan pernah jual martabak ya. Ya. Apa kira-kira sing bisa masyarakat percaya bahwa Gibran itu punya prestasi? Ya, Solo sekarang sangat tampak berbeda ya. Kalau kita lihat di jalan Sumarmo atau apa namanya itu yang di tengah itu sudah ada perempatan yang modelnya kayak kalau di Palis itu kayak di bintang daerah bintang apa namanya sama atau di Buya gitu ya. Artinya
ada sesuatu yang bisa kita lihat kinerjanya apa gitu kan. Nah, Solo bisa menjadi bersih. Walaupun tidak semuanya di masanya Mas Gibran ya, tapi minimal bisa melanjutkan dari apa yang dilakukan sebelumnya. Dan saya kira ini bisa menjadi modal lah. Seorang anak muda bisa menjadi birokrat, dan selama di dalam menjalankan birokrasinya, mobil dinasnya aja pakai Innova biasa, itu nggak pernah pakai yang aneh-aneh kayak wali kota yang lain. Saya kemarin ketemu berkali-kali, ya beberapa kali juga pakai mobil Innova yang branding kayak mobilnya perusahaan gitu. Artinya kemampuan untuk menahan dirinya masih bisa. Berarti majunya Gibran itu memang tanpa rekayasa gitu ya, menurut jenengan? Politik Memang istilahnya kehendak. Pertama saya memang kaitkan dengan ulama ya, dengan tokoh muda ulama ini. Apakah memang Mas Gibran ini baru menjelang Pilpres ini ada dukungan dari berbagai elemen tiba-tiba gitu, atau memang sudah ada sebelumnya direncanakan? ya, ada teori-teori yang kalau kita istilah mengatakan ada teori konspirasi, yang berbagai teori yang muncul. Ada yang ini memang disiapkan setelah tadi yang disampaikan di Mokodimah itu kan, ada mau periode ketiga, 3 periode tapi nggak bisa, jadinya arah ke sana atau apa gitu. Tapi yang berurusan dengan saya berusaha berbicara dari apa yang saya tahu saja, bahwa memang ada potensi kebuntuan pada saat proses perjalanan Pak Prabowo untuk memilih A atau B atau C, yang berdampak kepada kalau aku milih ini nanti ini hilang, kalau aku milih ini nanti ini hilang, dan sakit hati salah satunya. Ini, maka untuk menenangkan ini, ambil sosok yang kira-kira resistensinya di internal paling rendah. Gitu ya. Nah, yang mungkin ini agak apa ya, di tengah masyarakat itu sekarang kan ada isu yang mungkin perlu Gus Han jawab juga. Jadi Jokowi ini kan sebelumnya punya rencana kepingin 3 periode, 3 periode, terus ingin diperpanjang, yang kemudian jalan ini buntu. Maka salah satu jalan adalah mencawapreskan putranya. Bagaimana Gus Han ini merespon? Jadi intinya Gibran ini untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Kalau melanggengkan kekuasaan nggak mungkin ya, karena kan yang namanya presiden kan tetap harus berganti. Kekuasaan tidak akan beralih kepada orang yang sudah selesai masa jabatannya. Ya tetap saja Pak penggantinya, misalnya Pak Prabowo, ya berarti Pak Prabowo kan begitu. Tetapi untuk melanggengkan komunikasi dan untuk melanggengkan sustainability program, menurut saya sah-sah saja. Saya pun kalau misalnya jadi pemimpin sebuah kelurahan misalnya, saya akan condong memilih orang yang kira-kira bisa meneruskan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya buat. Bukankah itu seakan-akan menghambat orang untuk jadi pemimpin? Kalau memang seperti Gus Han barusan ya. Kalau saya jadi pemimpin, tentu saya akan setidaknya pilih orang dekat yang bisa dipercaya Gus Han. Apakah tidak ada orang lain yang selain Gibran ya yang bisa dipercaya? Ya. Untuk melanggeng misalnya ada dalam kontestasi lurah gitu kan. Ya. Saya kan pasti ajak diskusi lah mereka gitu kan. Gimana arahnya, cocok apa tidak, gini. Dari sekian pembicaraan itu kan kita bisa menyimpulkan, oh ini kan iso ini terus lagi, oh ini iso itu. Contohnya begini, saya berharap betul kepada Mas Ganjar sebenarnya. Yang saya harap bisa meneruskan kerja dari Pak Jokowi. Tapi ketika suatu saat dia dengan lantang membatalkan Piala Dunia yang effortnya sangat besar sekali, dengan hanya faktor sesuatu yang lucu menurut saya, ya menjadi ini jangan sampai presiden kita itu punya patron, ya kan, punya patron yang salah menurut saya. Yang kalau malah baik adalah presiden yang benar-benar merdeka, bukan petugas partai, ya kan, bukan orang-orang yang selama ini menginduk kepada siapa dan sebagainya. Tapi kalau hanya mentoring tidak ada masalah. Contohnya pada saat saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Presiden, saya berharap Presiden Jokowi saja, Presiden dari 270 juta warga ini yang dipetugaskan oleh orang. Yang berikutnya jangan. Saya mengatakan itu kepada Pak Presiden. Ini saya berbicara tentang marwah. Kalau sudah Presiden, mestinya sudah top. Nggak ada lagi yang sudah nggak ada jabatan. Nggak ada yang jabatan yang itu lagi dan itu lagi.
Kalau mentoring saya silakan. Misalnya Pak Jokowi konsultasi kepada Pak SBY, sekedar konsultasi, nggak ada masalah. Namanya manusia ya. Namanya manusia. Masukan. Nah, coba bayangkan, Pak Pak Jokowi itu menyiapkan sebelum COVID loh. Saya ngomong Pak Jokowi, saya ini wakil ketuanya Pak Zainuddin Amali. Kebetulan pada saat itu jadi Menpora. Kita pun bantu cek DBT untuk kesiapan Piala Dunia ini. Dan saya ngomong apa adanya, oh ini bau, ini tidak bau dan sebagainya. Dan pada saat itu saya ngomong kalau di sini DBT pada saat itu bau kan, netizen nggak terima dengan apa yang saya sampaikan. Saya lebih baik ngomong apa adanya daripada nanti pada saat event internasional itu ternyata bau. Kan yang namanya tidak harum kan Indonesia. Sebegitu effortnya Pak Jokowi itu ingin menjadi presiden yang telah bisa mampu menyelenggarakan Piala Dunia U20 ya, itu maka tiba-tiba dibatalkan gitu saja di last minute, sesuatu yang nggak prinsipal gitu. Jadi dua gubernur kan, gubernur Jawa Timur sama gubernur Bali. Nah, Jawa Tengah lah. Gubernur Jawa Tengah. Oh ya, Jawa Tengah ya kita. Gubernur Jawa Tengah sama gubernur Bali. Iya. Nah, gubernur Bali pada sebulan sebelumnya menerima delegasi Israel. Ya kan? Dan yang perlu diketahui kan banyak event-event nasional juga didatangi oleh orang-orang Israel. Kenapa tidak dipermasalahkan? Kok baru sekarang mempermasalahkan? Berarti unsur politiknya lebih tinggi. Ada unsur politik, ada ini bisa test the water. Jangan-jangan ada yang menyuruh Pak Ganjar tak tes rek. Lebih menurut aku atau menurut dia, kan begitu. Nah, ketika ternyata dalam ujian itu publik mengetahui, oh ternyata Pak Ganjar lebih menurut ini, tidak menurut itu. Ini gini Gus, jadi untuk pendukung termasuk Gus Han mungkin ya, kalau salah dikoreksi, begitu berharap Jokowi itu sebenarnya kalau bisa 3 periode ya? Enggak. Saya pun sudah ada di digital saya. Saya sudah pamit sama orang-orangnya Jokowi, kalau Pak Jokowi 3 periode. Demokrasi dan juga regenerasi harus jalan. Tapi kan ingin ada keberlanjutan program. Ya. Apa selama ini kan di masyarakat terutama di medsos itu kan, ekonomi semakin terpuruk gitu, harga barang naik semua itu. Apakah tidak menjadi alasan Gus Han untuk mengkoreksi Pak Jokowi? Kalau koreksi haruslah, siapapun itu harus kita koreksi. Kekurangan Pak Jokowi itu apa dan sebagainya. Tetapi fakta yang ada di lapangan, misalnya adanya jalan tol nyambung dari Surabaya sampai Jakarta, adanya kereta cepat, adanya apa, walaupun itu hutang dan sebagainya. Tetapi kalau bahasa marketing, hutang nggak apa-apa, yang penting gaya dulu. Karena prudent sebuah bangsa itu penting. Untuk meningkatkan percaya diri dan juga menghilangkan inferioritas dari masyarakat Indonesia kepada negara yang lain, itu penting menurut saya. Oke, Tretan. Ya. Barusan kan Gus Han menyampaikan bahwa penting sekali mengkritik siapapun termasuk Jokowi gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah keberlanjutan itu penting? Ya. Padahal ada tokoh lain yang mungkin karena perubahan itu kan hukum alam. Ya, jadi gini. Perubahan itu harus, karena kita nggak boleh stuck ya. Tetapi perubahan kalau terlalu drastis justru akan membuat kekhawatiran bagi para investor. Nah kan investor itu kan yang dibutuhkan hanya jaminan keamanan dalam berinvestasi. Nah kalau misalnya nanti Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar baru misalnya kan, nah khawatir ada perubahan lagi yang membuat regulasi ini apakah berpengaruh kepada investasi mereka gitu. Jadi wajar kalau misalnya kita berpikir ini udah bagus kok ini, ada kekurangannya harus kita ilangin. Nah maka yang baik-baik kita teruskan. Gitu. Berarti berkelanjutan ini pasti harus ada perubahannya juga ya? Nah, harus dong. Jadi gini, kalau saya melihat dari kondisi 3 calon yang ada sekarang ini, Pak Amin sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar, ya kan? Pak Amin ini mungkin perubahannya bisa jadi drastis, bisa jadi melompat. Kuantum perubahannya tinggi. Nah, justru yang seperti ini, para dunia industri malah takut. Gak usah jauh-jauh. Jadi ini gimana? Arahnya kemana ini? Jadi akan berpengaruh kepada
investasi Bisa memulai dari awal lagi nantinya. Ya, kalau bisa perlu, kan? seperti itu, gitu kan. Nah, yang kedua, ini kan Pak Prabowo. Nah, dia lebih diterima oleh Pak Jokowi, artinya komunikasinya lebih lancar. Nah, harapan kita nanti yang terjadi adalah perbaikan dengan tetap mempertahankan sesuatu yang sudah jalan. Sudah jalan. Gitu. Nah, yang ketiga, ini apa namanya, masih merujuk kepada patronnya gitu loh. Patronnya Jokowi kan. Bukan patron yang sebelah, patronnya Ibu Megawati, nah, iya, gitu kan, itu petugas partai. Gitu. Nah, padahal yang kita ingin Pak Jokowi ini baik ya, kerjanya baik. Cuman kurangnya adalah mau dipetugas-petugaskan. Itu Tapi saja. belakangan ini kan melawan. Apa? Belakangan melawan. Ya harus dilawan gitu Ya. loh. Maka artinya kebaikan itu kan sudah mulai komplit kan gitu loh. Asalnya tidak melawan menjadi melawan kan. Nah, sekarang ini ada sosok yang baru muncul dan tampaknya kayaknya justru akan menjual kepetugasannya. Padahal ini kita hindarin gitu loh. Berarti itu Stuck, Pak. yang membuat Gus Han yang awalnya jatuh cinta ke Pak Ganjar. Iya. Berarti kayak. Yang terakhir mungkin Gus, mungkin ini pertanyaan saya, kemarin kan rame Bu Mega itu marah. Iya. Marah pokoknya marah. Orde Baru dan lain-lain yang menyebut gitu. Gimana Gus Han ini melihat perseteruan dua tokoh ini? Antara Jokowi dan Mega, Pak. ini memang akibat dari apa yang dilakukan sendiri sebenarnya. Dan ini memang harga yang harus dibeli dari sebuah ego yang sangat tinggi gitu kan. Karena bangsa ini kan milik banyak orang, bukan milik keluarga, bukan milik pahlawan tertentu dan sebagainya. Tetapi ada yang memposisikan diri, saya lebih dari yang lain. Nah, pikiran itu yang membuat ini menjadi meruncing seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau mengurangi ego dengan tidak melakukan seperti itu, insya Allah nggak akan jadi seperti itu. Posisinya clear gitu. Gus, kan ibaratnya kalau orang Surabaya itu ngomong kalau ada orang berantem, itu kan pasti ada yang memulai. Kalau ini dianggap diilustrasikan berantem antara Jokowi dan Megawati, siapa kira-kira yang memulai dulu? Kalau orang Surabaya, sopo singgarai istilahnya. Ya, ada sesuatu pertengkaran itu bukan karena disengaja loh. Ada kesalahpahaman, ada juga disebabkan oleh pemahaman yang salah. Nah, bisa jadi ini disebabkan oleh cara pandang yang salah. Jadi bukan tidak bermaksud Bu Mega memulai atau Pak Jokowi memulai, ini disebabkan oleh lahirnya pemahaman yang salah dalam positioning mereka. Kalau ngomong memahami yang salah, pemahaman yang salah, siapa yang kurang memahami menurut Gus Han? Ya, kalau saya melihat andaikan saja Bu Mega bisa lebih arif di dalam menyampaikan pernyataan di dalam kepada publik tentang Pak Jokowi, walaupun bagaimanapun juga beliau Presiden Republik Indonesia. Ya, seperti itu petugas partai, petugas partai, terus ada yang dipanggil terus duduk di meja, Pak Jokowi di sini, terus anaknya selfie gitu-gitu. Ini kan nggak nyaman dilihat oleh ini presiden gitu loh, siapapun lah. Jadi gini, saya berpikir siapapun presidennya itu sudah dicatat oleh di Laupul Mahfud. Karena ikhtiar kita adalah mana yang terbaik. Nah, kalau sudah presiden, ya sudah, itu presiden saya. Tolong jangan ada yang lebih dari presiden. Oke, Tretan. Kayaknya ngobrol kita dengan Gus Han cukup seru. Kita sudah diberitahu oleh beliau bahwa atas pendapat beliau sehingga Gibran bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ya, ada beberapa teman lah. Sampai di sini dulu, Tretan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekelangkong, Tretan.